Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagi pemula terus pencinta ikan cupang. Tips perawatan ini sangat penting. Jika diabaikan, ikan cupang akan rusak atau paling fatal bisa mati ataupun tidak terlihat indah. Tren pemeliharaan ikan cupang sepertinya sedang populer dan tidak akan pernah turun dari ke hari-hari karena pencinta ikan cupang yang selalu naik. Di tengah pandemi saat ini, beberapa hal yang membuat masyarakat mulai tertarik memelihara ikan hias ini karena keindahan bentuk, warna, dan cara perawatannya yang tergolong mudah. Perawatan ini bisa dilakukan baik oleh pemula, pencinta, ataupun peternak. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips untuk pemula. Karena meskipun mudah, ternyata perawatan yang kurang tepat dapat membuat sirip dan ekor ikan cupang akan rusak. Tentunya ini tidak diinginkan oleh kita sebagai pencinta ikan. Jika ikan kita tidak terlihat tidak begitu indah dan ada kerusakan di fisiknya, tentu ini akan menjadi kekurangan yang tidak indah dipandang mata. Padahal keindahan sirip dan ekor ikan cupang adalah poin utama penampilannya. Tentunya ini diharapkan oleh semua pencinta dalam memelihara ikan supaya tumbuh sehat, indah dalam penampilannya. Yang pertama, ganti air 2 kali sehari. Ini sangat penting. Kebersihan dan keindahan, kesehatan air, kejernihan air akuarium ataupun tempat ikan cupang kita menaruhnya seperti di botol kaca ataupun di gelas-gelas yang cantik supaya terlihat indah. Ini penting untuk menjaga keindahan ikan cupang. Oleh karenanya air harus diganti dalam akuarium beberapa hari sekali, minimal 2 kali sehari dan maksimal 7 hari dalam 1 kali pergantian air. Tapi yang direkomendasikan mengganti airnya sebanyak 2 hari sekali juga sangat direkomendasikan. Poin yang kedua, ketika kita membeli ikan atau memindahkan ikan dari tempat semula ke tempat yang baru, itu sebaiknya ikan cupang dipindahkan tanpa menyentuhnya. Ini sangat penting. Ikan cupang punya fisik yang mudah rusak karena sangat-sangat sensitif. Jadi pastikan untuk memindahkannya dengan hati-hati
saat sedang menguras air dalam akuariumnya. Memindahkan ikan cupang bersamaan dengan sedikit air juga lebih direkomendasikan dibandingkan memindahkan ikan cupang dengan tangan ataupun jaring. Hal ini untuk mengurangi resiko sirip atau ekor yang rusak atau patah saat tersentuh. Dan biasanya ikan, jika kita sentuh, dia akan memberontak ataupun bersifat stres. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap fisik ikan, terutama keindahannya yang akan rusak bila kita memaksanya memegang, dan itu akan menimbulkan stres yang sangat. Tips yang ketiga, beri pakan hidup dibanding pakan kering. Apakah kita biasa memberikan ikan cupang pakan kering seperti pelet? Kebanyakan dari kita akan memberikan makanan pelet atau makan kering karena mudah didapatkan, kita tinggal beli di toko dan tidak basi. Hal ini memudahkan kita untuk memelihara ikan cupang. Tetapi ada variasi makanan yang sangat penting. Ketika ada makanan kering dan makanan basah, memberikan ikan cupang pakanan hidup seperti jentik nyamuk, ulat, cacing, atau kutu air jauh lebih baik untuk menjaga kesehatannya, karena ini akan bersifat seperti habitat aslinya di alam ataupun biasa di tempat pemijahan atau peternakan ikan yang banyak menggunakan pakan hidup dibanding pakan kering. Tips yang keempat, beri daun ketapang kering dalam air sebagai antibiotik. Ini sangat tradisional. Antibiotik juga untuk menjaga kejernihan air tetap sehat dan bersih, sehingga ikan tidak mudah terkena penyakit ataupun kutu yang dapat merusakkan. Sirip atau ekor ikanmu terluka, bisa mengobatinya dengan memberikan daun ketapang kering pada airnya. Daun ketapang kering antibiotik alami bagi ikan cupang. Memberikan daun ketapang dalam air akuarium, pH air akan lebih optimal dan bagus untuk memulihkan ikan cupang yang tidak sehat menjadi sehat kembali. Tips yang kelima, beri garam khusus ikan hias dalam airnya. Tentu ini akan menjaga pH air dan air tidak mudah cepat keruh. Garam yang dimaksud bukan garam dapur yang biasa kita gunakan untuk masak. Garam ini adalah garam khusus untuk ikan hias yang fungsinya untuk menyeimbangkan osmosis dalam tubuh ikan cupang. Garam ini mampu membantu menyembuhkan luka dan menstabilkan metabolisme tubuh ikan cupang agar tetap sehat. Tapi perlu diingat juga, jangan terlalu banyak memberikan atau menaburkannya ke dalam air. Cukup menaburkan garam sebanyak 0,1% dari keseluruhan air
dalam akuarium. Tips yang keenam, beri metil biru saat ikan ekor atau sirip ikan cupang patah. Patahnya sirip ikan atau ekor ikan cupang pasti membuat kita panik, tapi bisa membantu proses penumbuhan kembali ekor atau sirip ikan cupangmu jadi lebih cepat. Berikan metil biru secukupnya pada air akuarium. Hasilnya proses pemulihan ikan cupang bisa berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari 1 minggu, tergantung dari tingkat kerusakannya ataupun luka yang ada pada tubuh ikan cupang tersebut. Tips yang ketujuh, cara mengobati ikan cupang yang lemas atau sakit. Ikan cupang yang lemas menandakan dia sakit. Untuk merawatnya, kita bisa memberikan beberapa tetes metil biru, garam ikan hias, obat tetraklor, dan pomade secukupnya pada air akuarium. Aduk hingga rata dan masukkan ikan cupang ke dalam air yang sudah diberi obat di atas. Itulah beberapa tips 1-7 yang mungkin ada beberapa tips yang lain yang banyak, mungkin ada 10, 11, 12. Jika ada masukan atau penambahan selain itu, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen. Sangat ditunggu untuk kemajuan channel ini ke depan. Itulah beberapa, hanya sharing 1-7 poin yang tentunya sangat berguna bagi pencinta ikan cupang, ya, bagi pemula. Kurang lebihnya, yang sudah like, subscribe, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.